Ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran. Kenapa masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia hampir selalu menempatkan alam sebagai sesuatu yang harus dihormati. Padahal kita hidup di zaman yang berbeda. Zaman ketika hutan lebih sering dihitung berdasarkan nilai ekonominya. Gunung menjadi destinasi wisata. Sungai berubah menjadi saluran limbah. Dan pembangunan seringkali dianggap lebih penting daripada kelestarian. Di tengah cara berpikir seperti itu, tanggal 21 Juni 2026 kemarin, saya datang ke kaki Gunung Tangkuban Parahu. Bukan untuk mendaki, bukan untuk melihat kawah, tapi untuk menghadiri sebuah acara adat yang sebelumnya bahkan belum pernah saya datangi. Namanya Ngertakeun Bumi Lamba. Awalnya saya pikir ini hanya sebuah upacara budaya. Datang, lihat prosesi, ambil gambar, lalu pulang. Ternyata saya salah. Semakin siang, semakin banyak orang yang berdatangan. Mereka datang memakai pakaian adat, ada yang mengenakan hiasan bulu khas Dayak, ada pakaian putih khas Bali, ada ikat kepala Sunda, ada Jawa, ada Minahasa, dan masih banyak lagi. Kalau hanya melihat pakaian mereka, mungkin kita akan mengira mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tapi hari itu, mereka duduk di tanah yang sama. Tidak ada tampak ingin menjadi yang paling menonjol. Tidak ada yang berusaha menunjukkan budayanya lebih tinggi daripada yang lain. Semua hadir membawa identitas masing-masing, namun menyisakan ruang untuk saling menghormati. Sebagai orang yang baru pertama kali datang, saya justru lebih banyak diem. Karena ada banyak hal yang rasanya lebih baik diamati daripada buru-buru disimpulkan. Ada satu momen yang sampai sekarang masih terus teringat. Ribuan orang yang sebelumnya berbincang, perlahan mulai diam. Bukan karena diminta, bukan karena takut, tetapi karena seorang tetua adat mulai memanjatkan doa. Yang terdengar bukan lagi suara manusia, melainkan angin, burung, daun, asap yang perlahan naik ke udara. Dan untuk beberapa menit, semua orang memilih untuk diam. Di zaman ketika 1 menit saja rasanya sulit lepas dari ponsel, melihat ribuan orang bisa benar-benar diam adalah pengalaman yang aneh. Tapi justru dari keheningan itu saya mulai bertanya, apa sebenarnya yang sedang mereka jaga? Sebelum masuk ke lokasi, saya sempat berbincang dengan seorang pedagang dari Baduy. Obrolannya singkat, tapi satu kalimatnya terus teringat sampai sekarang. Hidup itu harus seimbang antara manusia dan juga alam. Selesai. Tidak ada istilah ilmiah, tidak ada presentasi, tidak ada data, hanya satu kalimat sederhana. Namun semakin saya pikirkan, semakin dalam maknanya. Karena mungkin semakin krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini berawal dari satu hal. Kita kehilangan keseimbangan itu. Secara sederhana, Ngertakeun Bumi Lamba berasal dari bahasa Sunda. Kurang lebih dapat dimaknai sebagai merawat bumi yang luas. Tradisi ini menjadi ruang berkumpulnya berbagai komunitas adat dari berbagai daerah. Mereka datang bukan hanya membawa budaya, tetapi juga membawa pesan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Ada tanah, ada air, ada hutan, ada gunung, ada kehidupan lain yang ikut menentukan apakah manusia bisa terus hidup. Dan mungkin itu sebabnya hampir semua prosesi yang saya lihat hari itu selalu mengarah pada rasa hormat terhadap alam. Awalnya saya mengira yang sedang mereka pertahankan adalah budaya. Ternyata bukan hanya itu. Yang mereka perjuangkan adalah ruang hidup. Karena tanpa hutan, budaya perlahan ikut menghilang. Tanpa sungai, cara hidup ikut berubah. Tanpa gunung yang lestari, identitas suatu masyarakat bisa ikut hilang. Banyak orang menganggap masyarakat adat hanya sedang menjaga tradisi. Padahal mungkin mereka sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu hubungan manusia dengan alam. Perasaan itu makin kuat ketika saya mulai melihat data. Menurut Global Forest Watch, Indonesia masih kehilangan ratusan ribu hektare tutupan hutan setiap tahunnya. Meskipun lajunya menurun dibanding beberapa dekade lalu, sementara berbagai laporan KLHK menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih datang dari alih fungsi lahan kebakaran. Di sisi lain, berbagai penelitian dari BRIN, IPB, dan organisasi internasional menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola masyarakat adat seringkali memiliki kondisi hutan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang kehilangan tata kelola tradisional. Data ini tentu tidak berarti semua wilayah adat selalu bebas dari masalah.
Namun ada satu pola yang menarik, ketika masyarakat masih memiliki hubungan yang kuat dengan alam, alam cenderung lebih terjaga. Dan disitulah saya merasa mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Selama ini kita sering menyebut mereka masyarakat adat, seolah mereka adalah kelompok yang tertinggal. Padahal bisa jadi kita justru yang tertinggal. Karena kita lupa cara menghargai alam. Kita belajar membangun gedung, mereka belajar menjaga mata air. Kita belajar mengejar pertumbuhan, mereka belajar menjaga keseimbangan. Bukan berarti semua cara mereka harus kita tiru. Tapi bukan berarti juga semua cara kita juga selalu benar. Hari ini saya datang untuk mendokumentasikan sebuah acara. Tapi pulang membawa pertanyaan yang jauh lebih besar. Kita sering berbicara tentang masa depan, tentang teknologi, tentang kecerdasan buatan, tentang kota pintar, tentang pembangunan. Namun, seberapa sering kita berbicara tentang hutan yang semakin sempit, tentang sungai yang semakin keruh, tentang gunung yang perlahan kehilangan tutupan hutannya. Mungkin isu lingkungan bukan lagi sekedar urusan para aktivis. Bukan pula hanya urusan masyarakat adat, melainkan urusan kita semua. Karena ketika hutan hilang, yang kehilangan bukan hanya pepohonan. Ketika sungai rusak, yang terdampak bukan hanya ikan. Dan ketika alam tidak lagi mampu menopang kehidupan kita, sadar bahwa selama ini kita selalu sibuk mengambil, tetapi lupa menjaga. Masyarakat adat mungkin tidak memiliki gedung-gedung tinggi. Mereka mungkin tidak berbicara dengan istilah-istilah ilmiah. Namun hari itu, mereka mengingatkan saya pada sesuatu yang sangat sederhana. Bahkan bumi bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi berikutnya. Dan mungkin pertanyaan terbesar setelah pulang dari ngertakeun Bumi Lamba bukanlah tentang bagaimana mereka menjalankan tradisi, melainkan buat teman-teman yang pengen diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Segitu saja. Dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Terima kasih.